Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Wargi Bandung yang sedang menonton di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung, kali ini kita akan kembali di segmen Ngariung, di mana kita akan berkeliling ke OPD-OPD ataupun ke wilayah terkait dengan berbicara topik-topik hangat ataupun isu hangat yang ada di Kota Bandung. Nah, wargi Bandung dan juga penonton YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung, pada tanggal 26 April 2025 nanti kita akan menghadapi Hari Kesiapsiagaan Bencana. Nah, ini momentum yang sangat penting nih wargi, karena ini akan mengingatkan kita betapa pentingnya kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan kita dalam menghadapi berbagai situasi kegawat daruratan. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana nih upaya kita sebagai individu, masyarakat, sebagai warga Kota Bandung dalam menghadapi situasi yang gawat darurat. Di samping saya sudah ada perwakilan dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Yang pertama di samping kiri saya sudah ada Bapak M. Yusuf Hidayat SOS MSI selaku Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan. Selamat siang Bapak Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, dan Waalaikumsalam. semangat pagi. Semangat pagi katanya. Lalu di sebelah kiri di paling ujung itu ada Bapak Amires Pahala SE selaku Kasih Mitigasi pada bidang penanggulangan bencana. Selamat siang Selamat siang, Bapak Bu. Sampurasun. Sampai. Nah, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Ini sebuah kesempatan yang tentunya sangat bermanfaat bagi wargi Bandung yang menonton. Kita menghadirkan langsung dari sumbernya. Nah, ini banyak sekali nih Pak, wargi Bandung yang mungkin bertanya. Bisa ceritain nggak Pak sedikit bagaimana tugas pokok dan juga fungsi dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana itu sendiri? Mungkin dari Pak Yusuf. Ya, kalau tugas pokok Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung di Diskar PB ya, ada memiliki dua suburusan, Yap. yaitu kebakaran dan bencana, penanggulangan bencana. Sehingga dua urusan ini adalah merupakan tugas pokok dan fungsi Diskar PB. Ini dari mulai pra, saat, dan pasca. Ini yang harus dilakukan. Pra bagaimana? Yaitu mesti memitigasi, terus saat itu pada saat tanggap darurat, pasca yaitu bagaimana menangani setelah terjadinya kegawat daruratan tersebut, dalam hal ini mungkin kebakaran dan bencana. Nah, ini tugas pokok di Diskar PB yang dimana memiliki dua sub urusan, yaitu masuk ke dalam urusan ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Itu Mbak Irma. Jadi secara simpelnya gitu kan, kata bahasa Sunda mah Diskar PB Dinas Kebakaran Penanggulangan Bencana, Dinas Kahuruan Turnangkis Musibah gitu. Itu bisa ditranslate ya Pak, versi Sundanya tuh Diskar PB ya. Itu bahasa Sundanya itu lah, ya Oke. supaya familiar gitu. Nah, kalau tadi kita sudah menyinggung ya Pak, bagaimana pra, saat, dan juga pasca dari kejadian itu sendiri. Nah, mungkin kalau kita menarik dari awal nih Pak, pasti Diskar PB bergerak atas laporan yang masuk. Yeah. Nah, sebenarnya laporan itu kalau misalnya warga mengalami kebencanaan, kegawat daruratan, itu harus lapor kemana sih Pak untuk mendapatkan langsung pelayanan dari Diskar PB? Ya, alhamdulillah di Kota Bandung ini banyak berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan OPD lain. Apa yang disampaikan tadi Pak Irma, apa sih manajemennya? Hampir sama ya Pak Wamdes, Betul. yaitu pra, saat, dan pasca. Kalau di istilah kebakaran itu ya pre-fire control. Kalau kita in case fire control, post fire control. Kalau di bencana mungkin disaster ya, Iya. disaster, pre disaster, in case disaster, post disaster, saat, tanggap, Pasca. dan darurat para. Ini yang dilakukan dulu ya. Pertama, kalau pra itu dilakukan mitigasi, atau kalau di Damkar Dinas Kebakaran kita harus melakukan satu penyuluhan, sosialisasi, pembinaan kepada masyarakat maupun dunia usaha maupun bisa ke dunia pemerintahan juga, gedung-gedung, bagaimana caranya, bagaimana cara menanggulangi kebakaran. Penanggulangan ini ada beberapa pancadharma, yaitu seperti pemadaman, penyelamatan, terus pemberdayaan masyarakat, penanganan B3. Nah, ini harus dilakukan oleh Damkar. Dan Diskar PB ini bukan hanya kebakaran saja, tapi penyelamatan. Penyelamatan kebakaran dan non kebakaran. Nah, seperti halnya dilakukan teman-teman di bidang
penanggulangan bencana ini juga melakukan sama sosialisasi pada saat tanggap darurat, terus pada saat setelah bagaimana nanti mungkin Pak Amris akan lebih rinci akan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh dalam kebencanaan. Ini sama, cuma pada saat proses manajemennya berbeda, berbeda pada saat melakukan teknisnya. Manajemen kebakaran bencana hampir sama, tapi pada saat teknis penanganannya ini harus dilakukan oleh kita sebagai OPD pengampu urusan kebakaran dan bencana Kota Bandung. Bagaimana pengaduan atau informasi terjadinya kedaruratan diterima oleh kita? Kita memiliki call center 113. Kita juga bahkan dibantu dengan apa yang saya katakan tadi dari awal, Irma, bukan tadi 113, 112 pun menolong kita, membantu kita pada saat terjadi di sini, ya informasi ke 113 dan begitu juga ke 113 apabila perlu adanya informasi, koordinasi dan komunikasi dengan OPD lain, ya kita kontak juga ke 112. Ini harus adanya kolektif koordinasi atau kolaboratif government yang sama-sama harus, karena ini kegawat darurat ya, harus sampai bagaimana cara masyarakat ini mendapatkan pelayanan yang cepat dan akurat. Ini jangan sampai gitu kan, ada kebakaran padahal tidak ada gitu kan, harus akurat gitu kan. Iya. Berarti tadi ya untuk hotline-nya sendiri nih Wargi Bandung bisa langsung menelpon ke 113 Bisa, ataupun kalau langsung 112 bisa, untuk gawat boleh, daruratan dan gitu juga kan. kebakaran. Nah, kalau misalnya tadi kita berbicara kebakaran dengan Pak Yusuf, saya pengen bergeser dulu nih ke Pak Amires. Pak Amires sebenarnya kan kalau kebakaran kita jelas ya berbicara tentang api ya Pak. Kalau bencana lain, sebenarnya kategori bencana lain itu apa aja sih? Atau mungkin data di Kota Bandung ini sejauh ini Pak, bencana apa saja yang pernah terjadi di tahun ini? Baik, untuk bencana tuh banyak artinya lah gitu ya. Namun yang pasti kalau bencana itu yang mengganggu penghidupan dan kehidupan yang berdampak kepada masyarakat secara langsung. Jadi dampaknya memang cukup luas. Nah, untuk di Kota Bandung, kita sebenarnya di dalam peraturan itu ada 12 jenis kebencanaan, baik itu bencana alam, bencana non alam. Kalau non alam itu seperti wabah kemarin ya, COVID, kita sudah merasakan dampaknya seperti apa. Dan juga bencana sosial kalau ada kerusuhan seperti. Nah, di Kota Bandung itu memang kita punya ada 5 potensi bencana. Yang pertama itu banjir, longsor, gunung berapi, juga bencana ini gempa sesar Rembang. Yang memang itu yang menjadi potensi-potensi bencana yang ada di Kota Bandung gitu. Yang memang yang paling dominan sekarang yang sering terjadi itu karena sekarang masuk musim penghujan, di ujung musim penghujan ini adalah banjir dan longsor. Untuk tahun ini kita sudah ada 34 kali kejadian memang didominasi oleh banjir dan longsor seperti itu. Oke, nah kalau misalnya dari berbagai laporan yang masuk tentunya, baik itu bencana alam lainnya dan juga kebakaran, sebenarnya ketika laporan masuk idealnya Pak, berapa rata-rata waktu respon time dari Diskar PB sendiri untuk menghandle sampai datang sampai itu beres atau gimana nih Pak? Ya, sebetulnya sebelum ke sana Mbak Irma ya, bahwa Diskar PB ini bukan hanya kebakaran bencana saja ya, benar-benar, tapi penyelamatan lainnya. Non ini yang unik, bahkan cincin ya, terus banyak yang viral ya Pak ya. HP yang masuk ke sungai, terus kunci yang masuk ke gorong-gorong. Jadi ini kurun waktu kejadian saja ini kebakaran ya. Kalau kebakaran itu kurang sampai sekarang itu 22 kejadian. Nah, yang penyelamatannya ini yang saya katakan tadi, bukan kebakaran saja. Yang penyelamatan ini sudah mencapai 700-an, Mbak Irma. Dari berbagai, belum kejadian yang penyelamatan karena terdampak bencana dari banjir, evakuasi ya, terus dari longsor kemarin saya tahun bulan kemarin ya, puasa ini ada yang harus evakuasi, itu bagian dari penyelamatan yang sifatnya membahayakan jiwa manusia. Apa yang saya katakan Pak Amires tadi betul. Jadi kan yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat ini ya harus kita jangan sampai terjadilah kita. Nah, ini makanya semua tempat baik bencana maupun kebakaran itu berpotensi terjadinya kebakaran dan bencana. Makanya sekiranya kita harus adanya tadi yaitu memitigasi atau sosialisasi dan pembinaan. Nah, ini berapa respon time yang harus dilakukan atau waktu yang kita harus terima. Respon time mungkin sesuai dengan Permendagri, itu juga ya, amanat Permendagri 114 ini kita memiliki respon yang harus 15 menit. Ya, 15 menit ini harus dibagi kategori bagi tahapan-tahapannya. 5 menit menerima informasi, menerima berita,
5 menit lagi kita harus berangkat ke lokasi persiapan dan 5 menit harus sampai ke lokasi. Bayangkan dari Mako kita ini apa namanya harus 5 menit. Nah, teman-teman kalau penanganan bencana, mungkin teman-teman bencana harus berangkat ke tempat lokasi kebencanaan. Kalau kita juga sama, harus kita apalagi harus berangkat ke bagaimana bayangkan kendaraan itu kecepatan pada saat 5 menit harus mencapai tujuan. Nah, bagaimana itu? Mungkin ada pertanyaan nanti, bagaimana Pak itu bisa seperti cepat itu yang rata-rata ya bisa 10 menit. Tidak 15 menit, bahkan bisa kurang dari itu. Kita memiliki UPT-UPT. Nah, ini UPT-UPT ini adalah merupakan garda terdepan teman-teman UPT untuk membantu, merespon, melayani respon cepat. Namanya juga respon. Nah, itu harus mendahului apabila di UPT wilayah timur, ya UPT timur dulu yang berangkat, baru kita akan mensupport. Ini 4 UPT ini ya merupakan garda terdepan. Dan Mako kita ini ada di 5 Mako, yaitu pusat dan 4 UPT. Ini sangat membantu. Jadi 15 menit bayangin. Kubrak gibruna becah Sundana mah kumaha. Makanya ya kepada masyarakat hati-hati kalau ada si gajah merah berbunyi sirine, lampu terang, terus rotator sebagainya harus ke pinggir lah. Nah ini karena kita juga menyelamatkan jiwa manusia itu kan. Dan jangan sampai peramatan api ini menjalar. Betul, setuju sekali dengan Bapak ya. Bagaimana kita sebagai masyarakat yang lagi di jalan harus aware apabila ada kendaraan pemadam yang Betul, lewat. apalagi yang korban banjir, ada yang kena arus misalnya, terkena tiba-tiba korban longsor masuk ke sungai, itu kan harus segera. Sama-sama harus gercep ya Pak. Bakalan mau bencana jangan alam sampai juga sama. oke lah lapor kamu mungkin. Terus betul. kemana jadi makanya harus secepat itu. Oke, kalau tadi bencana alam dan kebakaran ini kan menyangkut kehidupan masyarakat itu sendiri Betul. nih Pak. Dari tadi dijelasin ada pra-nya nih. Ya. Bagaimana upaya pencegahan dari Diskar PB sendiri dalam mengedukasi masyarakat, baik itu dari, ini sama nggak Pak proses edukasinya tentang kebakaran dan bencana, atau masing-masing berbeda untuk edukasi? Ya kata saya tadi, dari sisi manajemen sama pra, saat dan pasca, tapi pada saat pelaksanaan teknis akan berbeda. Sepertinya kalau di saya, di kami ada beberapa bidang kan, kami juga sekarang kalau ada bidang pencegahan, ada bidang sarana prasarana, kalau sekarang ada bidang penanggulangan bencana, dan saya pelaku pemadaman penyelamatan. Tapi ini alhamdulillah mudah-mudahan mudah-mudahan ke depan lagi akan adanya muncul lembaga BPBD Kota Bandung yang betul-betul fokus secara manajerial, secara penanganan darurat ini akan lebih terfokus. Hingga sekarang kan masih arah cabang lah, jadi tidak terlalu bukan berarti tidak terlalu fokus. Masih ada batasan-batasan. Kalau nanti sudah ada BPBD ya batasannya akan lebih luas. Nah ini mungkin secara penanganan seperti khusus di Diskar PB pada saat pra ya kita melakukan sosialisasi, terus pembinaan kepada masyarakat. Bagaimana cara memadamkan api yang baik dan benar. Ini dijamin sama saya. Masyarakat sudah bisalah memadamkan api. Ngerokok caranya bagaimana, tapi bagaimana cara memadamkan api yang baik dan benar. Nah ini kan karena kebakaran ini dijamin 1000% terlambat di Diskar PB ini. Kenapa? Coba, karena api sudah ada. Coba Bapak-Bapak Ibu sekalian atau masyarakat, kalau tidak ada api tidak akan melapor. Iya, betul, nggak akan pergi juga di PB-nya. Makanya kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Sekecil apapun api ya setelah dilatih akan melakukan penanganan dini. Misalnya api kecil, bisa bawa karung yang dibasahi, atau selimut yang dibasahi, atau handuk yang dibasahi. Sedang mandi juga handuk dibasahi. Tapi hati-hati kalau perempuan, kalau handuk lagi ditempel ada kebakaran dibasahi bahaya. Siap-siap dulu nih lihat situasi dan kondisi dulu. Edukasi ini sangat penting. Jadi pemadam kebakaran. Mungkin kalau di bencana ada mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Nanti Pak Amires akan memberikan apa sih mitigasi struktural, apa mitigasi non struktural. Itu jadi edukasi yang paling utama. Jangan sampai kerugian dan korban jiwa itu semakin banyak ya Pak. Itu mungkin namanya secara simpelnya. Itu kalau dari kebakaran sendiri Pak. Kalau dari bencana sendiri nih Pak Amires, gimana upaya atau edukasi pencegahan terhadap masyarakat? Baik, tadi sudah disampaikan Pak Yusuf bahwa kita tuh melakukan mitigasi struktural maupun non struktur. Kalau untuk struktur memang dilakukan oleh Dinas Teknis, DSD-ABM dengan DPKP. Nah, namun untuk non-strukturnya itu dilakukan oleh kami. Kami memberikan edukasi, pelatihan kepada aparat dan warga negara. Itu menjadi standar pelayanan minimal kami. Nah, tentu saja kami sekarang lebih berfokus kepada bagaimana meningkatkan budaya sadar bencana seperti apa yang menjadi visi misi Pak Wali Kota. Dan juga meningkatkan kesadaran dari usia dini. Nah, itulah yang ingin kami coba tingkatkan saat ini.
bagaimana mengedukasi dari mulai anak-anak sekolah, dari mengajak remaja-remaja untuk lebih mengenalkan dan mengetahui potensi-potensi bencana di Kota Bandung. Karena prinsip dari kebencanaan itu ada bagaimana setiap warga negara itu bisa menyelamatkan diri sendiri. Iya, betul. Dan urusan kebencanaan itu kan menjadi urusan bersama. Nah, makanya kita fokus bahwa dalam hal untuk mitigasi maupun di saat pra bencana adalah kita sudah mulai dengan berkolaborasi dengan banyak pihak. Kita mencoba berkolaborasi dengan banyak pihak untuk lebih daya jangkau kita jauh lebih luas kepada masyarakatnya, seperti itu. Oke, kalau tadi sempat dibahas juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, kita juga sering melihat apabila terjadi bencana alam yang memang cukup besar ya Pak, kita melihat bagaimana koordinasi dari Diskar PB dengan instansi lain, misalnya banjir dengan DSDABM dan juga dengan BPBD Provinsi Jawa Barat saat ini. Nah, bagaimana nih Pak koordinasi dari pemerintah kota dengan instansi-instansi terkait, atau bahkan apakah ada relawan-relawan dari masyarakat atau pihak-pihak lain yang ikut nge-solve problem bareng ini Pak? Betul, untuk dalam hal memang jadi kalau di kebencanaan itu banyak orang akan mau terlibat di saat terjadinya bencana. Yap. Jadi everybody want to be a Superman, a superhero gitu ya. Betul. Cuman banyak orang tidak mau banyak terlibat di dalam pra bencananya. Padahal disitulah akan berdampaknya bagaimana saat kita penanganan darurat atau kebencanaan kalau perannya kita bagus gitu. Nah, dalam hal koordinasi kami dalam hal penanganan khususnya misalnya banjir atau longsor, kami berkoordinasi dengan dinas teknis. Namun dalam hal koordinasi itu kami juga melibatkan teman-teman aparat yang ada di kewilayahan. Karena respon time kami juga dihitung dari saat aparat yang di kewilayahan juga melakukan pertolongan minimal. Makanya kami kemarin sudah melatih 300 linmas yang ada di kewilayahan untuk minimal sudah bisa melakukan asesmen kebencanaan dan melakukan pertolongan pertama. Nah, untuk teman-teman relawan, kami dalam hal pra-nya, kami sudah membentuk namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana. Itu sudah melibatkan 40 komunitas, yang memang mereka berfokus bagaimana mengurangi dampak, mengurangi risiko dari bencana itu sendiri. Nah, itulah kami coba berkolaborasi dengan banyak pihak seperti itu. Oke, kalau misalnya itu pra ya sebelumnya, Iya. pada saat terjadi nih Pak, begitu kebakaran ataupun bencana, sebenarnya kita sebagai warga yang berada di lokasi, titik evakuasinya, aduh, saya harus kemana ya Pak, kalau misalnya ada kebakaran ataupun ada bencana terjadi? Nah, itu saya katakan Pak Bres tadi, dari pra-nya juga, misalnya menyiapkan lahan center Terbuka. point ya, Oh, apa, oke. itu kan akan memasang titik kumpul Yap. center point itu masing-masing, baik di permukiman, baik di gedung atau di Sekolah. pusat perbelanjaan, sekolah, itu membuat termasuk pada saat itu ya Pak Pris ya, Iya, betul. itu harus dibuatkan. Jadi pada saat terjadi itu sudah otomatis, makanya ada pelatihan tadi bagaimana bagaimana terjadi kebakaran. Oke. Nah, ini bersama kan di dalam gedung ada kebakaran atau ada gempa, itu harus kemana si penghuni gedung tersebut. Bagaimana masyarakat itu harus dievakuasi ke titik kumpul center point itu. Nah, ini harus diadakan pada saat pra juga. Nah, ini mungkin lebih jelasnya lagi Pak Abes tadi sudah mengatakan mitigasi nih. Mitigasi ini sangat penting. Mitigasi struktural yang pernah dilakukan oleh teman-teman tadi Pak Abes, SDABM dan sebagainya. Misalnya untuk meminimalisir terjadi banjir yang lebih, itu adanya sumur imbuhan, terus adanya kolam retensi, itu mitigasi struktural. Non strukturalnya oleh kita penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, dunia usaha, pendidikan dan sebagainya. Karena mitigasi struktural ini tidak bisa kami sendiri. Makanya perlu adanya seperti di kebakaran. Kami berkolaborasi juga dengan Disub. Ada mitigasi strukturalnya apa? Yang menyiapkan lampu, misalnya lampu stopan, adanya CCTV. Itu kan kemacetan ini yang bisa menghambat kebakaran datang itu. Ya, betul. Makanya dihijaukan perasaan. Inilah mitigasi strukturalnya perlu dilakukan. Cuma kalau mitigasi non struktural ya kita melakukan penyuluhan sama, sosialisasi dan sebagainya kepada dunia usaha, pemerintahan, pendidikan dan sebagainya untuk melakukan penanganan dini. Nah, itu mungkin Salah satu mitigasi juga mungkin Pak, ini pertanyaan saya pribadi Pak. Kalau misalnya mau ada bencana alam gitu, pasti kan kita juga harus banyak yang udah sadar kalau kita harus punya tas persiapan bencana gitu loh Pak. Nah, sebenarnya apa aja sih Pak yang harus kita siapkan, barang-barang apa aja yang harus kita bawa kalau misalnya ada bencana alam? Baik, jadi edukasi yang kami ini kita meneruskan edukasi Iya. dulu, mulai dari edukasi. Nah, edukasi itu kita lakukan sesuai dengan jenis bencana yang di daerah rawan itu. Jadi misalnya contoh, misal kita ngomong Gede Bage, kita ngomongnya banjir, Iya. plus ada misalnya gempa. Tapi misal kita ngomong ke daerah timur, Mandala Jati, Cibiru, kita ngomong masalah longsornya. Nah, memang
yang kita menjadi fokusnya bagaimana masyarakat itu bisa lebih terlatih di situnya, lebih bagaimana bisa menyelamatkan diri atau tadi evakuasi. Nah, untuk jalur tempat dan evakuasi kami berkolaborasi dengan masyarakat itu sendiri karena masyarakat yang mengetahui tempat dan jalur evakuasi di wilayah itu Oke. gitu. Kalau misalnya kami yang buatkan gitu ya, masyarakat sendiri bisa tersesat di situ. Kan, tapi kalau dari mulai kolaborasi dengan masyarakat, mereka yang menentukan sendiri, dipandu oleh kami, maka masyarakat akan lebih mengetahui tempat dan jalur evakuasi. Nah, untuk persiapan kesiapsiagaan, kami sudah memberikan banyak edukasi khususnya di program keluarga tangguh bencana. Yang salah satunya adalah mengajak setiap keluarga untuk minimal mengenal risiko bencana di wilayahnya. Minimal tingkat kerawanan di lingkungannya. Menilai bagaimana titik dan tempat evakuasi di yang paling aman di lingkungannya. Dan yang terakhir, bagaimana mengajar, mengedukasi dan membuat tas siaga bencana dan juga mengedukasi keluarganya untuk bisa menyelamatkan diri sendiri. Nah, emang tas siaga bencana tuh satu hal yang bisa dipersiapkan setiap keluarga gitu. Tas siaga bencana memang tidak perlu tas baru gitu kan. Iya. Kadang-kadang mikirnya apakah harus tas baru, baju baru atau tempat baru? Ya tidak perlu. Itu kadang-kadang kan kita tuh kan merecycle barang-barang yang memang kita kira sudah masih layak pakai, namun sudah jarang kita pakai lah. Misalnya tas, kadang-kadang kita buang atau ini. Nah, kalau misalnya itu kita bisa pergunakan secara maksimal dengan menjadikan tas siaga bencana. Tidak perlu ada tulisan tas siaga bencana gitu. Perlu tas aja yang cukup untuk kebutuhan kita minimal 3 hari untuk keluarga kita. Misalnya baju anak-anak yang mulai agak luntur segala macam, kalau mau dipakai sehari-hari agak kurang, disimpan gitu. Termasuk pakaian segala macam, termasuk obat-obatan. Mungkin kalau obat-obatan yang harus dipersiapkan secara khusus yang punya komorbid. Karena kadang-kadang saya pas masuk ke bidang penanggulangan bencana, awalnya saya juga nggak punya tas siaga bencana. Namun pas sekarang saya coba pakai tas siaga bencana, benar-benar ternyata tidak hanya saat bencana, di saat kita berkunjung ke keluarga pun tas siaga bencana kan terpakai juga gitu. Makanya tas siaga bencana saya harapkan ya di setiap keluarga tuh sudah mulailah menyiapkan tas siaga bencana, karena di saat terjadi bencana itu kan tiba-tiba, tidak mungkin kita mempersiapkan. Sama dengan kebakaran, nggak mungkin dipersiapkan dahulu gitu. Makanya dengan kita mempersiapkan sejak dini kebutuhan-kebutuhan pribadi yang bersifat darurat, mungkin kalau terjadi amit-amit bencana, kita sudah lebih siap minimal untuk kebutuhan dasar keluarga kita, seperti itu. Oke, nah itu tadi nih Wargi, banyak sekali informasi yang insightful tentunya untuk bersiap dalam menghadapi kebakaran ataupun bencana alam lainnya. Nah terakhir nih Pak, sebagai penutup masing-masing dari Pak Yusuf dan juga Pak Amira sendiri, apa pesan atau himbauan atau harapan dari masing-masing bapak-bapak terkait kejadian kebakaran atau bencana lainnya, bagaimana warga ini menghadapi di musim penghujan ini atau musim kemarau nanti, baik itu kebakaran atau bencana alam? Ya, Silahkan. kalau kami di Sekar PB khususnya dalam kebakaran ya, hampir sama lah. Jadi semua tempat, semua gedung atau semua pun berpotensi bisa terjadi. Potensi-potensi ini harus kita antisipasi dan harus kita lakukan pencegahan. Kalau di kebakaran ya, saya menghimbau sebagai aparatur dinas pemadam kebakaran, apabila meninggalkan rumah, yakinkan rumah Anda itu terbebas dari bahaya kebakaran. Nah, dalam artian, kalau meninggalkan, yakinkan kita tidak sedang menggunakan listrik-listrik yang berpotensi dari kebakaran seperti nyetrika, terus apalagi dispenser ya, kalau dalam keadaan waktu tertentu tinggalkan itu cabut saja. Gas ya, kompor gas jangan merasa enteng sebentar keluar, itu akan menimbulkan berpotensi dia kebakaran. Apabila kurun waktunya cukup lama ditinggalkan rumah, regulatornya cabut saja supaya menghindari kebocoran. Nah ini, terus jangan sampai membakar sampah sembarangan. Sampah jangan dibakar gitu kan, antisipasi. Apalagi membakarnya di Area dekat pemukiman. tempat-tempat yang mudah terbakar. Ini antisipasi. Ini terus jangan ditinggalkan, kalau membakar sampah ini harus dihindarkan. Terus selanjutnya jangan sampai bahan-bahan yang tertumpuk, misalnya kertas yang udah terbakar ini dekat kompor simpannya. Ini masih ada warga yang menyimpan di situ. Karena terjadinya potensi kebakaran ada tiga unsur. Ada udara, ada bahan, ada panas.
Nah, ini kan jauh, kalau panas bisa saja bisa terbakar. Terus apa namanya, yakinkan rumah Anda ini terbebasnya apalagi. Ya jangan sampai kita ini melebihi daya listrik. Misalnya kadang-kadang cukup steker atau kotaknya itu cukup satu. Ini kadang-kadang ada yang satu untuk ke dispenser, ada yang satu ke lemari es, ada yang untuk ngecas, ada yang kulit. Nah ini, jadi beban akan lebih membebani daya tahan listrik. Terus periksa listrik secara berkala. Terus jangan sampai menggantinya instalator di atas, tetapi menambah daya, tapi instalator di atas tidak diperbaiki. Nah, ini akan melebihi beban, akhirnya terjadi menimbulkan bahaya. Karena kenapa? Potensi kebakaran, terjadinya kebakaran ini jadi kambing hitamnya kasihan listrik. Listrik ya, penyebabnya adalah arus pendek. Padahal kebanyakan terjadi kebakaran itu adalah perilaku manusia. Yang perilaku karena kecerobohan. Tadi sebetulnya listriknya udah jelas. Ininya untuk satu colokan, ini pakai ada yang 4, ada yang 5. Berarti kan itu. Jadi jangan membebani yang sudah ditentukan. Nah, gitu. Kalau meninggalkan, hubungi tetangga akan meninggalkan rumah, terus yakinkan rumah Anda bebas kebakaran, atau hubungi kepada petugas keamanan yang ada. Terus apabila terjadi kebakaran, hubungi di saya tadi 113 atau 7207 113. Tidak membayar untuk pelayanan gitu, alias gratis. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati kepada masyarakat bahwa pelayanan kita ini adalah tidak dipungut biaya, alias gratis. Tapi jangan sampai terjadi. Dan apabila itu gercep ya, kalau ingin melakukan pelatihan, pembinaan, datang ke Diskar PB. Insya Allah kami akan melayani. Ya, pantang pulang sebelum api padam. Nah, itu tadi kalau dari Pak Yusuf sendiri ya, banyak banget. Ternyata faktor-faktornya itu nggak cuma listrik, udara, dan barang-barang yang ada, tapi manusianya sendiri ya Pak yang harus aware. Nah, sekarang gimana nih Pak, kalau misalnya pesan atau himbauan untuk kebencanaan sendiri? Baik, kalau untuk sebenarnya sih hampir sama ya, himbauannya bahwa dalam hal kebencanaan itu kan bisa terjadi itu kapan saja dan di mana saja. Tidak ada salahnya kalau kita meningkatkan kewaspadaan terhadap kebencanaan. Nah, yang sering terjadi di Kota Bandung itu banjir. Jadi saya mengajak masyarakat bahwa untuk kita menjaga alam kita, alam akan menjaga kita, termasuk jangan buang sampah sembarangan. Kadang-kadang banjir itu kan kita kalau pasca banjirnya lebih banyak kita ngurusin sampahnya gitu. Betul, nah, hal yang seperti itu mari kita jaga bersama-sama. Lingkungan kita jaga. Kalau kita menjaga alamnya, berarti alam akan pasti menjaga kita. Mungkin seperti itu saya. Nah, itu tadi pesan dari Pak Yusuf dan juga Pak Amires selaku perwakilan dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Nah, wargi Bandung, tadi berbagai informasi menarik tentunya sudah dihadirkan untuk wargi Bandung. Kini tinggal gerakannya dari diri kita sendiri untuk mencegah terjadinya bencana alam dan juga kebakaran. Nah, wargi Bandung, terima kasih telah menyaksikan YouTube channel Diskominfo Kota Bandung pada segmen Ngariung ini. Tunggu segmen Ngariung selanjutnya, kita akan berkeliling ke berbagai kewilayahan dan juga OPD yang terkait. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Yusuf dan juga Pak Amires. Akhir kata saya Irma beserta Pak Yusuf dan juga Pak Amires pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Presented by Humas Kota Bandung.